Apa kabar 2020-mu? Rasanya, aku tahu apa yang akan kamu ceritakan. Begitulah hidup. Terkadang mengajak kita masuk ke dalam keadaan yang sama sekali tak terbayangkan sebelumnya. Dan ini adalah sebuah cerita yang mungkin kamu pun mengalaminya. Kenalin, namaku Andika, biasa dipanggil Dika, siswa kelas 12 yang harusnya tahun ini adalah tahun terakhirku menghabiskan masa indahku bersama teman-teman. Hanya dia menatap langkahmu meninggalkan kita. Namun, seperti yang kalian tahu, 2020 terasa berbeda. Ya, sangat berbeda. Walau berat di hati tak apa, karena ku tahu. Kurang lebih, berita inilah yang kulihat 14 hari yang lalu. Cegah penyebaran COVID-19 dengan melakukan pembatasan sosial berskala besar serta larangan mudik bagi masyarakat. Dan sekarang langsung saja kita pantau perkembangan data corona di dunia. Ya, secara global kita bisa lihat saat ini sudah ada 1.853.000 kasus lebih orang yang terkonfirmasi terinfeksi virus corona, sementara di antaranya 114.000 lebih dinyatakan meninggal dunia atau sekitar 6% dari total kasus, dan yang sembuh dinyatakan sebanyak 423.623 orang pasien yang dinyatakan sembuh. Ujian sekolah diputuskan juga ditunda. Penutupan sekolah ini berlaku selama 2 minggu dan kami akan melakukan review kembali di akhir pekan kedua untuk melihat perkembangannya. Pasti ada tantangan yang berat di setiap Namun, perjalanan hingga hari ini yang hebat. masih saja belum tahu kapan aku harus kembali menginjakkan kaki di sekolah. Semuanya Ah, akan jadi sudahlah. lebih baik walau kita tidak lagi berlari Jika boleh jujur, berhitung sejak saat itu, aku menjadi orang yang tiba-tiba senang menuliskan pengalaman harianku. sampai suatu hari Melalui laptop usangku ini, aku banyak bercerita tentang apa yang aku lakukan selama di rumah saja. terbaik dari Seperti tadi bangun tidur, beres-beres, dan siap untuk memulai kelas daring. hanya dia menatap langkahmu. Kurang lebih, itulah cerita 7 hari pertama aku belajar di rumah. Bisa dibilang ya, masih semangat dan selalu siap menerima tugas. Yang berat di setiap perjalanan yang hebat. Tapi makin kesini rasanya capek, males, dan sering banget tiba-tiba kangen gimana rasanya sekolah, bercanda bareng teman-teman, ke kantin, dan pura-pura izin ke toilet. Padahal cuma bosan aja sama pelajaran. Hehe. Aduh, ketiduran. Ya kayak gini nih. Makin kesini, makin males di depan laptop terus.
Oke, kita lanjut nulis. Apa ya? Kangen. Iya, kangen banget sama suasana tadi. Tapi ada satu yang lebih ngangenin. Kenalin, ini Nauna Maltea. Biasa dipanggil Tea. Temen yang bisa dibilang aku bingung juga nyebutnya. Tapi intinya dia adalah orang yang selalu ada ketika aku minta bantuan. Nanya tugas lah. Kau merangkulku di saat yang lain menindasku. Ingin rasanya aku, Atau bahkan tempat ngutang kalau lupa nggak bawa uang. Hehe. tapi mengapa tiba-tiba seakan Tea juga jadi orang yang rajin banget ngingetin tugas selama sekolah daring ini. melepas rangkulan Hampir tiap hari isi chatku adalah peringatan tugas darinya. tanpa Aduh, gatel lagi nih. Tea baik banget orangnya. Termasuk ketika aku mas-masan, dia adalah orang yang selalu kasih motivasi. Kurang lebih gini. Ingat, orang tua yang udah berjuang demi kamu bisa sekolah. Bicara orang tua, kalian harus tahu, aku lahir di keluarga sederhana. Tapi masalah pendidikan, orang tuaku mendukung 100%. Termasuk laptop ini yang dibeli ayahku 3 tahun lalu dari uang hasil panen. Inilah ayahku. Walaupun lulusan SMP, namun ia adalah sosok utama yang berharap terbaik bagi pendidikan anaknya. Darinya, aku belajar bahwa pendidikan adalah utama. Kau melindungiku di saat yang lain menyerangku. Ingin rasanya aku, Sedangkan ibuku adalah wanita biasa yang sehari-harinya mengurus keperluan kami di rumah. Mulai dari memasak, membersihkan rumah, melepas rangkulanmu dan berhenti melindungiku tanpa dan selalu siap sedia ketika dibutuhkan. mungkin alam semesta tak Dari sosok sederhana ini, aku pun banyak belajar tentang arti kesabaran. dan waktu tak memberi kesempatannya, tapi setidaknya kau telah Melalui cerita singkatku ini, memberi rasa aku ingin menyampaikan kepada kalian. Intinya, dari mereka berdua, aku banyak belajar tentang apa itu perjuangan dan pengorbanan. Termasuk semangat mereka untuk mendukung setiap langkahku, terlepas dari latar pendidikan dan pekerjaannya. namun aku akan tetap di sini menunggu alam semesta menerima dan angin membawakan jawabannya, karena detak jantung dan nadiku akan Ya, cukup itu saja dan tak perlu berpanjang lebar. selalu Karena ini adalah tulisan harianku, sesederhana aku bercerita pada diriku sendiri. Pandemi ini mengajakku untuk belajar, memahami berbagai hal yang mungkin tak sempat kusadari sebelumnya.
Pandemi ini memberitahuku bahwa belajar tidak melulu harus datang ke sekolah, membaca buku dengan otak kaku, ataupun berjibaku dengan tugas yang tak tahu waktu. Di rumah aja memberikanku banyak pelajaran tentang perjalanan hidup yang sesungguhnya. Hingga akhirnya aku di sini, di kondisi ini, adalah aku yang harus mampu memberikan kebahagiaan kepada orang tuaku. Belajarlah saja, sebuah kata dari ayah kepadaku. Namun aku akan tetap di sini menunggu alam semesta menerima dan angin membawakan jawabannya karena detak jantung